Halo YouTube, selamat datang kembali ke dunia yang penuh dengan tipu-tipu. Hidup di desa. Hidup di desa itu ada yang bilang enak, ada yang bilang enggak, masih. Ada yang bilang selamanya enak, ada yang bilang selamanya enggak enak. Begitu. Olahraga yakin. Ngeblok ya. Mantap tuh. Ayo. Amit, Pak. Ada yang bilang enak, ada yang bilang tidak enak. Ada yang kangen sama kampung halaman, ada juga yang males sekali pulang dan pengen banget merantau ke kota besar. Itulah kampung. Susah untuk dijabarkan enak atau enggak enaknya, masih. Begitu. Sebenarnya gini, Mas, orang itu mau hidup di desa atau hidup di kota itu sebenarnya saling saling menguntungkan saja, saling menguntungkan, bukan saling wang sinawang. Wang sinawang itu adalah bagaimana cara kita memandang sesuatu dari pihak pertama. Misalkan nih, orang kota pengen di desa, ya kan, alasannya apa gitu kan. Dan begitu juga sebaliknya, orang desa mau ke kota itu alasannya apa, begitu, masih. Selamat, Pak. Tapi saya yang pernah hidup di kota dan sekarang tinggal di desa, begini, Mas. Hidup di desa itu enaknya banyak, tapi nggak enaknya juga banyak. Kita ngomong enaknya ya. Ngomong enaknya versi orang kota adalah satu, hidup dekat dengan alam. Hidup dekat dengan alam, banyak tetangganya. Sepertinya tetangganya ramah-ramah, ya kan. Terus kerjaan sepertinya santai gitu. Berkecimpung di dunia peralaman. Tetangganya masih pada peduli satu sama lain, keluarganya rukun, senang gitu, terus damai, gak banyak gak banyak tuntutan hidup, katanya orang kota seperti itu. Tapi orang desa sendiri kalau hidup di desa, seperti saya ini, wong desa yang hidupnya di desa, ya nggak begitu. Cara kerjanya nggak begitu. Orang desa hidup di desa itu gini. Orang desa itu terinspirasi sama orang kota. Orang desa itu terinspirasi sama orang kota yang ada di televisi. Jadinya nganggap orang kota itu seperti di sinetron, di berita begitu. Orang kota tuh wajahnya yang seperti itu. Hidup yang bergelimang harta, yang duit banyak, bisa beli apa-apa di kota. Terus makanya orang desa itu pengen ngejar semuanya itu di kota dan pengen menjadi salah satu orang kota yang dari desa dan hidup sukses. Dan pada kenyataannya, masih semua itu ya hanya sekedar hanya sekedar mimpi belaka. Orang kota juga kalau misalkan nih setengah-setengah nih, misalkan kemampuannya setengah-setengah, ya kan, kenalan orang dalamnya juga setengah-setengah, nggak banyak dan nggak punya, apalagi nggak punya orang dalam. Susah toh hidup di kota itu sebenarnya. Hidup di kota itu susah, masih.
Terus begini, kalau misalkan kalian orang kota yang pengen pulang kampung, ya kan, pikirkan dahulu banyak-banyak. Kehidupan di kampung itu modalnya banyak. Dibilang kalian, wah enak nih di kampung kalau beli tanah murah. Iya murah, per meter perseginya memang murah. Cuman kalau orang kampung itu jual properti kayak tanah atau apa-apa itu harus borongan masih. Misalkan petani A punya sawah sehektar gitu kan, dia nggak mau gitu yang dipetil gitu satu, seperti apa namanya, ya cuman segitu doang gitu kan. Nggak bisa begitu ya. Kalau misalkan mau beli ya langsung gitu setengah hektar gitu, jadi duitnya kelihatan. Memang murah kalau per meter perseginya, tapi belinya memang harus gede gitu. Kalian tahu sendiri kan. Ini for your informasi guys, di sini itu udah ada apa namanya, perumahan kaplingan. Jadi kalau misalkan kalian pengen tanah di kampung A, B, C, D itu udah susah, udah nggak bisa, udah angel pokoknya. Nah kalau orang-orang di sini pengen punya rumah, sekarang udah mulai ke perumahan-perumahan, ke kapling-kapling atau ke apalah, pokoknya yang bisa dikredit. Sekarang juga di desa juga udah perkreditan duniawi udah panas gitu Mas. Terus kalau kalian apa namanya masih di kota nih, saat ini masih di kota dan kalian masih bekerja, pikirkan berkali-kali untuk pulang ke desa kalian sendiri sebelum kalian sukses beneran gitu kan. Arti sukses adalah kalian bisa mengangkat desa kalian. Nah kalau kalian pulang tuh kalian punya rencana, jangan nambah-nambah pengangguran di desa kalian. Akan beda ceritanya kalau kalian sudah mapan di sana ya kan, udah mantap lah. Terus bawa teman-teman kalian di desa yang susah cari ekonominya, datang merantau dan maju bersama, itu beda ceritanya. Begitu, itu kalian akan dijadikan pahlawan dari desa kalian. Terus buat orang-orang kota yang melihat desa itu adalah apa namanya, surga buat hidup tua nanti, itu nggak ada salahnya juga, karena memang sebelum ada kota pasti ada desa dulu. Jadi desa itu memang kayak seperti tempat untuk pulang ya kan, tempat untuk hidup nyaman di desa gitu kan. Tapi jangan salah, kalau kalian hidup di desa tapi kok tidak mau berkumpul dengan orang-orang desa lainnya, jangan harap kenyamanan itu ada, malah bisa jadi kalian yang jadiin apa namanya, bahan omongan bagi tetangga-tetangga kalian. Begitu masih berat tahu hidup di desa itu. Lalu buat anak-anak muda kan yang di desa tapi ilmunya udah mumpuni, mendingan kalian membangun desa kalian sendiri aja gitu kan. Jadi perangkat kek apa kek, tokoh pemuda. Tapi semua kalau misalkan jadi tokoh-tokoh begitu sepertinya bakat dari lahir dan urusan orang dalam.
Tapi kalau misalkan kalian punya sesuatu modal di kampung gitu, apa kek tanah, sawah, perkebunan atau apalah itulah, mendingan itu saja yang diopenin gitu kan. Kasihan gitu petani muda di kampung sudah hampir gak ada, kalian malah ke kota. Ke kota belum tentu ada kerjaan yang pas buat kalian. Kampung kalian jadi sepi, cuma ada orang-orang tua doang yang ngurus ini itu. Kasihan masih. Kampung harus ada anak mudanya juga sebenarnya. Terus kalau misalkan hidup di desa itu pirukunan atau apapun ya, pokoknya sesuatu hal yang berhubungan dengan kerukunan tetangga, berwarga tetangga gitulah pokoknya. Itu kalau misalkan kita nggak ikut serta, banyak diomongin. Kadang-kadang nggak cuma diomongin doang. Misalkan gini, ada tetangga kita yang punya mantu lah, punya hajatan. Kalau kita secara personal diundang gitu, atau disambat atau diajak gitu, ayo bantu gitu, terus kita punya, wah aku nggak bisa, akunya kerja gitu kan, wah itu pasti satu banyak omongan begitu. Kalau enggak ya misalkan kita punya hajatan apa gitu ya, nggak ada tetangga yang ikhlas bantu kita tuh, nggak ada begitu. Jadinya susahnya di situ. Lain di kota, kalau misalkan kita disambat sama tetangga mah kita dapat duit, kalau di desa mah enggak. Tapi ya ada timbal baliknya. Kalau di desa enaknya begitu. Buat kalian orang-orang kota yang menganggap orang-orang desa itu hidupnya lebih murah ya kan, biaya hidupnya lebih murah atau apapun itu, kalian salah masih. Kehidupan di desa itu ekstrim masih. Kalau kalian bener-bener nggak bisa kerja, nggak ada yang mau nemenin kalian kerja. Kalau urusan pekerjaan sih sama kayaknya di kehidupan desa dan di kota, sama. Kalau kalian nggak becus kerja ya nggak dapat pekerjaan. Tapi di desa itu susah, sama kehidupannya sama kayak di kota. Biaya hidupnya sama, jajan pun kadang-kadang lebih mahal di sini karena ada ongkos kirim, ya kan? Apalagi sekarang zaman peronlinean dunia, aduh, ngeri masih. Apalagi omongan tetangga itu, pedes masih. Padahal kan mereka kenal sama kita. Kalau di kota mah ada sesuatu rusak dikit atau nama kita tercoreng dikit, kita pergi ke gang sebelah aja kagak ada yang kenal masih. Itu enaknya di kota masih. Jadi kesimpulannya gini teman-teman semuanya, hidup di kota dan di desa itu kelebihannya ada di masing-masing perspektif pandangan kita masing-masing ya. Jadinya intinya banyak-banyak bersyukur aja. Kalian hidup di desa atau di kota pasti banyak itunya lah manfaatnya. Ya udah, terima kasih buat waktunya, sudah nonton dan sudah mendengarkan. Mas Anun Trading pamit. Assalamualaikum. Coy.